Ih, bagusnya. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Papoy akan mempresentasikan tentang kuartil data berkelompok. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Laurentius. Hai Loren, perkenalkan nama saya Reinhard. Hai Kobi, saya Michelle. Saya Yvonne dan saya Refli. Nah, jadi materi matematika wajib kita pada kali ini yaitu kuartil data berkelompok. Untuk lebih jelasnya, kita akan meninjau salah satu contoh soal. Seperti yang sudah terpampang di sini, ada tabelnya, yaitu kolom pertama itu upah atau upah dalam ratusan ribu rupiah. Itu berupa interval. Selanjutnya ada frekuensi, selanjutnya ada sigma frekuensi, dan yang terakhir itu data per. Nah, di dalam kuartil data berkelompok ini itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kuartil bawah, kuartil atas atau Q1, kedua kuartil tengah atau Q2, dan yang terakhir itu kuartil bawah atau Q3. Langkah-langkah untuk mendapatkan hasil Q1 yaitu yang pertama kita mencari n-nya. N adalah jumlah frekuensi, jadi setelah dihitung n-nya itu 40. Langkah yang kedua itu kita mencari panjang interval atau C. Bisa didapatkan dari intervalnya. Misalnya kita pilih yang paling pertama itu 118 kurang 110 sama dengan 8. Nah, setelah itu kita mulai memasukkan dalam rumusnya. Jadi rumusnya itu Q1 sama dengan L1 tambah dalam kurung N per 4 kurang sigma F per F1 kali C. Nah, setelah dikasih masuk semua nilainya, bisa didapatkan hasilnya yaitu Q1 sama dengan 108,5. Dan yang kedua itu kuartil tengah atau Q2, sama seperti sebelumnya, namun ada perubahan sedikit pada rumusnya, yaitu Q2 sama dengan L2 tambah 2N per 4 kurang sigma F per F2. Setelah dimasukkan semua angka-angkanya, dapat dihasilkan yaitu Q2 sama dengan 138,5. Dan yang terakhir itu kuartil bawah atau Q3, sama juga seperti sebelumnya, namun ada perubahan pada rumusnya, yaitu Q3 sama dengan L3 tambah 3N per 4 kurang sigma F per F3 kali C. Lalu dihitung dan didapatkan hasilnya yaitu Q3 sama 146,8. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapatkan setelah mengerjakan soalnya yaitu langkah pertama adalah mencari Q1 atau kuartil atas, yaitu dengan mencari N atau jumlah frekuensi, panjang kelas, interval Q1, L1, sigma F kurang 1 dan F1. Lalu masukkan dalam rumus yaitu X1 sama dengan L1 tambah dalam kurung N per 4 kurang sigma F kurang 1 per F1 dikali C. Dan yang kedua, langkah-langkah mencari Q2 atau median antara lain cari N atau jumlah frekuensi, panjang kelas, interval Q2, L2, sigma F kurang 2, F2, lalu masukkan dalam rumus yaitu Q2 sama dengan L2 tambah dalam kurung 2N per 4 dikurang sigma F kurang 2 per F2 dikali C. Dan yang ketiga, langkah-langkah mencari Q3 antara lain cari N atau jumlah frekuensi, panjang kelas, interval Q3, L3, sigma F kurang 3 dan F3. Lalu dimasukkan ke dalam rumus yaitu Q3 sama dengan L3 ditambah dalam kurung 3N per 4 dikurang sigma F kurang 3 per F3 dikali C. Sekian presentasi dari kami. Adakah dari kelompok yang ingin bertanya? Gambarnya. Kenapa namanya Papoy? Ada pertanyaan Yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Kenapa namanya Papoy? Oke, saya menjawab kenapa namanya Papoy. Papoy ini terinspirasi dari Minion. Kan? Kadang-kadang kita imun seperti Minion. Gitu. Iya, ada pisangnya. Ini pisang untuk apa? Jadi makna pisang itu apa? Ini makna pisangnya itu melambangkan Minion kan identiknya dengan pisang ya, gara-gara Minion itu selalu sukanya pisang banana. Jadi juga kita mengambil Oh, pisang gitu. ini. Ya, Nay, tepuk tangan.
atas. Naik. Oke. Kelompok berikutnya silakan. Siapa yang mau naik? Kemudian kami dari kelompok akan memberikan salah satu contoh dari materi kuantitas tersebut. Di kelompok ini ada saya sebagai Tisha, Nancy, Kresna. Hai Krisna. Iya, silakan mau pakai ini atau tidak? Tidak aja. Kelompok pertama itu dalam menentukan profil data itu dengan menentukan skema FI-nya. Caranya itu kan awalnya sama sih, cuman ke bawahnya itu beda lagi. Itu ditambah sila 4 tambah 5 itu 9 sampai 40. Nah 40 itu adalah jumlah datanya. Cari Q1 itu kita dapat N-nya itu 40, terus C-nya itu didapat dari 16 sampai 49. Terus untuk rumusnya itu L tambah C kali I N per 4 sigma F I per I. Terus bisa diisi semua rumusnya. Untuk L-nya bisa didapat dari 108,5 dengan 117,5. Nah, F-nya itu dapat dari 9. F-nya itu 8. Diisi semua terus dapat 128,65. Begitu juga dengan profil kedua sama dengan profil ketiga. I-nya diisi dengan 2 dan 3. Oke. Untuk kesimpulannya itu yang didapat itu sama seperti cara melakukan langkah pengerjaannya itu isi kolom sigma FI, tentukan nilai N itu jumlah datanya, terus panjang kelas, L-nya FI, dan menentukan rumus Q1 tambah dengan L tambah C kali I N per 4 dengan sigma F1 per I. Kasih. Bagaimana? Ada pertanyaan? Saya. Kenapa namanya Pinky Pig? Pinky Pig itu Tadi kelompoknya Totsu. Itu Oh, kenapa nama kelompok Tauce? ketua Totse Boce. Tauce. Apa? Ketua aku mau. Ada lagi? Apa artinya apa? Janjinya tangannya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada? Mari kita Ya, kelompok berikutnya. Silakan. Selamat siang, Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok Rikban akan mempresentasikan tentang kuartil data per anggota kelompok kami yaitu saya, Delia, Odilia, Sherwil, dan saya Jasmine. Oke, untuk penjelasannya pertama, kita itu harus mengisi itu dengan cara 4 ditambah 4 ditambah 2 jadi 9 dan 9 Oke. dan seterusnya. Nah itu untuk mencari kuartil totalnya dibagi dengan 4. Dan kita datanya berdasarkan 10 jadi 128. Kali ini berbeda adalah 128 136. Untuk mencari ada sengaja tadi 9. Terus saya ambil dari perkembangannya 28. Kurang 25 jadinya 127. Nah, itu frekuensinya tinggal dimasukkan dengan bilangan dari 1 ditambah N per 4 kurang F per kali C. Masukkan angka-angkanya itu 27,5 tambah 10
Oke. Kuartil kedua dan kuartil ketiga itu menggunakan cara yang sama. Iya, betul. Kita dapat dari mengerjakan semua ini adalah yang pertama itu melengkapi data dimana FKI dengan menambahkan data kelas di atas dan frekuensi di bawahnya. Yang kedua menambahkan seluruh frekuensi untuk memperoleh. Yang ketiga mencari panjang kelas dengan mengurangkan atas kelas di waktu satu dengan di atas kelas di atasnya. Yang keempat mencari I sesuai dengan kuartilnya. Yang kelima mencari menjangkau kelas satu dengan membagi N dengan data frekuensi pertama. Yang keenam FO frekuensi dicari dengan mengurangi batas bawah dengan 0,5. Yang ketujuh menentukan sigma FRI dengan melihat data sigma FRI yang berada di atas interval kelasnya. Yang kedelapan menentukan frekuensi sesuai dengan data yang telah didapatkan. Yang kesembilan memasukkan rumus FRI tambahin dikalkulkan dengan sigma FRI per FRI dikali C untuk memiliki 1. Yang ke-10 memasukkan angka dengan upah 14, menghitung dan memperoleh hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin memberi tanggapan atau bertanya? Ada yang mau bertanya atau berikan tanggapan, silakan. Saya mau menanggapi, bagus sekali, bagus sekali. Wih. Terima kasih dong. Berikan komentarnya di bawah ini. Silakan direktif. Ada lagi pertanyaan, tanggapan? Tidak ada? Nah, kalau begitu silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kelompok berikutnya. Selamat siang teman-teman, kami coba kita ulang lagi. Boleh diulang? Nah, nanti dilihat. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok Melindo. Oi. Oi, kenapa? Hari ini kita telah pelajari kuartil data. Kelompok kami akan mempresentasikan materi kita mengenai kuartil data. Yang pertama itu kita mencari nilai N. Nilai N itu didapat dari jumlah semua frekuensi. Yang kedua itu kita mencari nilai C. 123 itu didapat dari 119 ditambah 127 baru dibagi 2. 114 itu didapat dari 110 tambah 118 dibagi 2. Hasilnya itu semua dikurangi mendapatkan 9. Kuartil pertama I-nya itu 1 karena I1. Terus yang kedua itu kita N per 4 sama 40 per 4 sama 10. Jadi I1-nya itu 128 sampai 136. Satunya itu 128 dikurang 0,5. Jadinya 127,5. Sigma F min 1 Karena perhatikannya penjelasan temannya. F1 sama dengan 8. I1 itu 127,5 ditambah 10 kurang 9 bagi 8 kali 9. Jadinya 127,5 tambah 1 per 8 dikali 9. Hasilnya 128,625. Untuk kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama, buat distribusi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1, sigma F kurang I. 2. Perhatikan bahwa ukuran data N sama dengan 40. Yang ketiga, tentukan nilai kuartil bawah, tengah, dan atas. Yang keempat, tentukan interval kelas kuartil. Yang kelima, maka dapat diketahui bahwa nilai Q1 sama dengan 128,625, Q2 sama dengan 138,75, dan Q3 sama dengan 147. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Ada yang bertanya atau menanggapi, silakan. Wah, bagus banget. Kalian Bagus banget. biru-biru gimana gitu? Iya. Temanya kan? Temanya ini ya. Wah, temanya apa kalau dari Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau kita
Ya, kalau sudah tidak ada silakan. Terima kasih. Kelompok berikutnya. Ya, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok sahabat matematika. Pada hari ini kami akan mencari tahu median dari kuartil-kuartil dari Q2. Adapun selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman kelompok saya. Ya, perkenalkan saya sekarang hari ini saya akan menjelaskan cara mencari Q2. Pertama-tama kita harus cari letak Q2 di mana dengan rumus 2n per 4. N adalah total dari frekuensi itu 40, kita dikalikan 2 karena hari ini kita akan mencari Q2. Sebagai dari 4 kita dapatkan sekarang 20. Selanjutnya kita dapat 20 itu kita lihat 20 ada berada di mana itu terdapat di frekuensi yaitu 137 sampai 145. Selanjutnya kita masuk dalam rumus yaitu Q2 sama dengan L2 ditambah dalam kurung 2n per 4 dikurang sigma F kurang 2 per F2 dikali dengan C. Kita dapat kata itu 136,5 ditambah 20 kurang 17 per 12 bagi 9. Didapatkan hasil 136,5 tambah 3 per 12 dikali 9. Ini adalah hasil Q2 sama dengan 136,5 ditambah 2 per 4 dan hasil akhirnya 138,75. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dapat kita peroleh dari hasil pembahasan kita pada hari ini adalah yang pertama, median adalah nilai tengah dari sebuah data. Yang kedua, kuartil bawah adalah nilai yang berada setelah nilai median. Dan yang terakhir, kuartil atas adalah nilai yang berada sebelum nilai median. Sebelum kami menutup presentasi kami pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, yang mau bertanya atau menanggapi Jadi nama silakan. kelompoknya apa? Nama kelompok kami adalah Sahabat Matematika. Mengapa? Karena kami memandang matematika adalah ilmu yang sangat menyenangkan untuk dipelajari dan merupakan ilmu yang sangat seru untuk kita telah lebih lanjut karena semua hal di dunia ini membutuhkan matematika. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Karena sudah siang, kita sudah capek. Begitu, mari kita yel-yel. Serigala. Pada kali ini kita akan berbicara tentang kuartil data berkelompok. Pertama-tama kita akan mencari frekuensi totalnya dengan cara mengtotal frekuensinya, dan kita mencari sigma F kurang 1 dengan cara menambah sigma yang sebelumnya dengan frekuensi yang ingin dicari. Selanjutnya cara untuk mencari kuartil. Kan ada 3 kuartil tuh. Jadi rumusnya kayak sama aja, tahu kelompok-kelompok yang tadi juga. Rumusnya kayak tadi, kerja juga kayak tadi. Pas teman-teman mengerti nih karena berapa kelompok bisa menjelaskan toh. Gitu. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari data kami yaitu menghitung panjang kelas dengan cara mengurangi batas bawah kelas I dengan batas bawah kelas sebelumnya, menentukan letak interval QI dengan membagi nilai N dengan 4, dan yang terakhir menghitung tepi bawah dengan cara mengurangkan batas bawah dengan 0,5. Selesai. Ya, yang mau bertanya atau menanggapi silakan. Kita bilang garing-garingnya. Yang mana dulu? Laurentius. Kenapa warnanya itu warna biru sama merah? Karena ini terinspirasi dari kacamata 3 dimensi. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi silakan. Aurik. Berapa lama untuk pekerjaan ini? Kurang lebih 15 menit. Ada lagi pertanyaan? Biasanya ide dari mana? Dari Apaan? dari Pantu.
tanggapan? Nada? Bagus Yang mau banget. dikomen